Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan sekaligus untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita, maka hening cipta mulai. Selesai. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dirgahayu negeri dan bangsaku, merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bapak, saudara-saudara, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaanku. Kristus telah mati untuk memerdekakan kita dari dosa dan dari daftar panjang hukum dan peraturan. Ya, merdeka dari dosa, dari hukum, dan dari peraturan. Kristus datang untuk memerdekakan kita. Bukan bebas untuk melakukan apapun yang kita inginkan, karena itu justru akan membawa kita kembali ke dalam perbudakan oleh karena keinginan-keinginan egois kita. Sebaliknya, puji syukur kepada Tuhan, sekarang kita merdeka dan mampu melakukan apa yang mustahil yang dilakukan sebelumnya, yakni hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang menuntut kemerdekaan, mereka agar bisa bertindak sesuai suka hati atau menuruti keinginan mereka sendiri, tentu akan jatuh kembali ke dalam dosa. Namun, juga salah bila orang Kristen dibebankan dengan keharusan-keharusan untuk mentaati hukum. Kita harus menentang orang-orang karena alasan untuk bisa diselamatkan atau bertumbuh dalam Kristus akan memperbudak kita dengan peraturan-peraturan, metode-metode, dan syarat-syarat khusus. Benar, jangan sampai memperbudak kita lagi peraturan-peraturan yang ada. Baik itu di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja, juga dalam pelayanan kita. Peraturan-peraturan harus dibangun untuk membawa kita untuk lebih bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Peraturan-peraturan harus dibangun untuk kita lebih dapat melayani lebih efektif. Peraturan-peraturan dibangun agar keluarga kita lebih harmonis. Demikian juga metode-metode dan strategi.
Metode-metode boleh berubah, tapi isinya harus tetap, yaitu Kristus yang harus diberitakan. Mengapa? Karena Kristuslah yang memerdekakan kita. Itu sebabnya boleh kita memiliki syarat-syarat, tapi syarat-syarat itu jangan meniadakan kasih atau kemurahan hati. Syarat-syarat dibangun, diterapkan agar membawa kita lebih semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, juga untuk mengasihi sesama. Paulus membedakan antara kemerdekaan untuk berbuat dosa dengan kemerdekaan untuk melayani. Kemerdekaan atau kebebasan untuk berbuat dosa sama sekali bukan kemerdekaan. Karena dosa menjadikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya budak daripada iblis, budak daripada manusia, bahkan budak dari diri sendiri. Karena tabiat-tabiat kita, tabiat-tabiat dosa yang ada dalam diri kita kadang-kadang menghambat pertumbuhan dan perkembangan iman kita, juga menghambat kemerdekaan, kebebasan kita untuk datang pada Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan. Sebaliknya, orang Kristen tidak boleh menjadi hamba dosa, karena mereka merdeka untuk berbuat benar dan untuk memuliakan Allah melalui pelayanan penuh kasih kepada sesama. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang penuh dengan kasih untuk melayani sesama. Ya, pelayanan kepada sesama. Dan saat inilah kita harus terpanggil untuk melayani sesama, untuk menjangkau sesama, untuk membebaskan kebodohan mereka, untuk membebaskan keterbelakangan mereka, untuk membebaskan penderitaan mereka, untuk memberikan kebebasan kepada sakit penyakit mereka, juga untuk memberikan kebebasan pada orang-orang yang tawar hati, cemas dan khawatir, bahkan yang putus asa di dalam kehidupannya. Apalagi saat ini dalam kondisi yang begitu sulit di tengah-tengah negeri dan bangsa ini, oleh karena COVID-19 yang belum selesai. Banyak orang yang cemas, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang putus asa. Justru kesempatan inilah kebebasan kita untuk mengasihi mereka, kebebasan kita untuk melayani kita, sehingga kebebasan kita adalah kebebasan di dalam Kristus yang memerdekakan kita daripada dosa dan sekaligus memanggil kita untuk melayani, menjangkau sesama, bahkan dunia ini bagi Kristus. Kristus hadir untuk memberikan kebebasan bagi mereka, dan biarlah berita kebebasan daripada Kristus ini juga mereka dengar dan mereka tangkap, dan pada akhirnya mereka terima Kristus dan mereka juga mengalami kebebasan. Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku, merdeka negeriku dan merdeka diriku. Merdeka daripada dosa, daripada penderitaan, daripada kesesakan, karena Kristus telah memerdekakan aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih pada saat kami mengenang hari ulang tahun negeri dan bangsa ini 76 tahun. Kami rindu berdoa dan menyerahkan negeri dan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang melawat negeri dan bangsa kami, Engkau yang menjangkau negeri dan bangsa kami, Engkau juga yang memberkati negeri dan bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negara dan bangsa kami, agar beroleh hati yang bijaksana di dalam memimpin negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur yang kami rindukan bersama-sama. Curahkanlah anugerah-Mu melimpah bagi negeri dan bangsa ini, dan berkatilah keluarga-keluarga pahlawan yang sudah memperjuangkan negeri dan bangsa ini. Berkatilah kehidupan mereka. Demikian juga kami Tuhan, di dalam mengisi kemerdekaan ini, biarlah kami juga Engkau memberikan kekuatan, juga semangat, gairah untuk membangun negeri dan bangsa ini, sehingga kerinduan kami bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur dan sejahtera, dapat terwujud oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal